Pernahkah kamu merasa bingung dan terjebak dalam hubungan yang terasa tidak ada arahnya, atau bahkan berada di hubungan yang toksik, yang malah membuatmu semakin banyak terluka? Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah cinta yang bahagia itu benar-benar ada, dan bagaimana caranya agar kita bisa menemukannya? Yaps, betul banget. Halo teman-teman, selamat datang di Romansa Bahagia, perjalanan menemukan cinta yang bahagia bersama saya Rima Osda. Di podcast ini kita akan membahas perjalanan menemukan cinta yang bukan hanya ada, tapi juga menghadirkan rasa bahagia. Jadi, temukan cinta bahagiamu bersama saya Rima Osda di Romansa Bahagia. Ini kita sudah memasuki episode 1 tentang hubungan romansa yang sehat dimulai dari mengenal diri sendiri. Oke, hari ini aku mau ngomongin sesuatu yang mungkin sering banget kita abaikan dan tanpa kita sadari kita akan membahas topik yang sangat penting, bahkan paling penting dalam menjalin hubungan romansa bahagia, yaitu bagaimana cinta yang sehat dan cinta yang bahagia dimulai dari mengenal diri sendiri terlebih dahulu. Sebelum kita bisa benar-benar mencintai orang lain, kita harus paham siapa diri kita, apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari sebuah hubungan, dan apa yang membuat kita bahagia. Apa nilai-nilai yang kita junjung, apa tujuan hidup kita, apa yang membuat kita merasa utuh, bahagia, apa yang kita harapkan dari sebuah hubungan gitu. Menjawab pertanyaan ini bisa menjadi landasan yang kuat dalam membangun hubungan yang sehat. Proses mengenal diri bukan sesuatu yang instan, dibutuhkan waktu untuk menyelami kepribadian kita, pengalaman yang membentuk kita, dan bagaimana kita menanggapi cinta. Lewat jurnal dan bisa juga berbicara dengan orang yang kita percaya, bisa jadi awal yang baik untuk kita mengenal diri kita sendiri. Nah, tersesat tanpa mengenal diri sendiri. Kalian bayangin deh, pernah nggak sih kebayang gimana rasanya tersesat di tempat yang asing, kamu nggak tahu jalan, nggak tahu petunjuk, nggak tahu arah harus kemana, dan nggak ada siapapun yang bisa kamu tanya, kecuali kamu memang benar-benar mengenalkan diri kamu sendiri gitu. Rasanya pasti cemas, bingung, bahkan takut. Nah, jujur, kalau dipikir-pikir, hidup tanpa mengenal diri sendiri itu rasanya ya gak jauh kayak gitu. Sama kayak kita tersesat di kota yang kita gak kenal, tapi ini lebih parah karena kita tersesat dalam hidup sendiri. Kita tersesat dalam kehidupan. Jadi kalau kalian saat ini merasa sedih, gelisah, bingung, takut, itu bisa jadi karena kita tersesat dalam kehidupan kita sendiri. Kita nggak tahu arah kemana kita harus melangkah, kita nggak tahu apa tujuan hidup kita, gitu kan. Aku sendiri pernah ngalamin masa dimana aku benar-benar nggak tahu apa yang aku inginkan. Aku hanya masuk ke dalam sebuah hubungan, berharap hubungan itu membuatku merasa lebih baik atau bahagia. Tapi ternyata aku malah semakin merasa bingung dan hilang arah. Dan perasaan itu tuh jujur nyiksa banget. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalami hal ini juga. Karena sebenarnya teman-teman, bukan masalahnya ada di pasangan, tapi ternyata ada dalam diri kita sendiri, yang karena kita sendiri nggak tahu mau apa, mau bagaimana, apa harapan kita, apa tujuan kita. Coba deh bayangin kalau nggak tahu tujuan hidup kita, gimana kita bisa tahu pasangan atau hubungan yang kita jalani bisa membantu kita untuk mencapai itu ke sana. Hidup tanpa tujuan, gimana ya rasanya? Waktu kita nggak tahu tujuan hidup kita, rasanya ya gitu, cemas, bingung, kayak nggak punya pegangan. Tiap hari dijalani kayak autopilot aja, tanpa tahu sebenarnya kita sedang menuju ke arah mana dan kemana.
Dan yang lebih parah, kita jadi rentan banget seringkali masuk ke dalam hubungan yang salah. Karena kita selalu berharap pasangan kita yang memberikan arah. Tapi nyatanya pasangan gak bisa menjadi kompas kita. Mereka cuman bisa jalan bareng menemani kita, dan itu pun kalau kita sudah tahu arah kita mau kemana. Rasa cemas, sedih, bahkan takut itu sebenarnya bukan karena kita nggak punya pasangan yang tepat, tapi lebih karena kita sendiri nggak punya tujuan yang jelas. Jadi bayangin aja kita berharap orang lain bisa membawa kita ke tempat yang bahkan kita sendiri nggak tahu. Kalau udah kayak gitu, bukan cuma hubungan aja yang berantakan, tapi hidup kita juga bisa berantakan. Lalu untuk memulai hubungan romansa yang bahagia, mulailah kenal diri sendiri dan tentukan arah hidup yang kalian inginkan. Nah, bagaimana caranya kita nggak tersesat lagi dalam hidup? Jawabannya ya cuma satu, mulai kenali diri sendiri dan tentukan tujuan hidup kamu. Prosesnya mungkin nggak gampang, tapi ini worth it banget. Aku pribadi mulai dari hal-hal sederhana, seperti menanyakan ke diri sendiri, apa sih sebenarnya yang bikin aku bahagia, apa yang aku inginkan dari hidup ini, gitu. Pas aku mulai menemukan jawaban, hidupku merasa jadi lebih terarah. Aku tahu apa yang aku mau dari sebuah hubungan dan apa yang gak bisa aku kompromikan. Kalau kita sudah tahu tujuan hidup kita gak akan lagi yang namanya merasa tersesat, karena kita sudah punya panduan. Ini bukan berarti hidup akan selalu mulus ya, tapi setidaknya kita tahu kemana kita harus berjalan dan siapa yang layak menemani kita dalam perjalanan ini. Aku akan curhat tentang pengalaman pribadiku, bagaimana aku bisa menemukan diriku sendiri dan mulai menentukan arah hidupku. Dulu aku termasuk orang yang pernah menjalani hubungan yang tanpa benar-benar aku tahu apa yang aku inginkan dari hubungan tersebut. Dan aku akan berbagi bagaimana cara-cara sederhana untuk mulai mengenal siapa diri kita sebenarnya, bagaimana menentukan standar dan batasan dalam sebuah hubungan, serta kenapa penting untuk tahu tujuan hidup sebelum mengharapkan hubungan yang bahagia. Jadi dulu aku pernah terjebak dalam hubungan yang aku sendiri gak tahu arahnya kemana. Aku hanya mengikuti apa yang terbaik menurut pasanganku. Aku hanya fokus melakukan yang terbaik untuk pasanganku, tanpa pernah mempertimbangkan keinginanku sendiri. Namun suatu ketika aku merasakan kegelisahan yang hebat banget dalam hatiku. Ada rasa sedih, takut, bingung, dan kecemasan yang terus mengganggu pikiranku. Dan seolah-olah ada hal buruk yang akan terjadi, tapi aku sendiri gak tahu itu apa. Pernah suatu ketika ada firasat buruk yang ada dalam pikiranku, yang berpikir bahwa sesuatu buruk akan terjadi, gitu. Dan rasa cemas itu semakin menguat. Di saat itu aku berusaha menghubungi dia, aku menanyakan tentang keadaannya, karena firasat burukku tadi, aku juga menghubungi keluargaku karena aku berpikir mungkin firasat buruk itu terjadi pada keluargaku. Dan akhirnya aku mendapatkan jawaban dari mereka semua, mereka dalam keadaan baik, alhamdulillahnya. Tapi tidak dengan firasat buruk yang selalu aku rasakan dalam hatiku. Aku tetap merasakan kecemasan, kegelisahan, yang aku sendiri tidak tahu apa penyebab dari kegelisahan luar biasa yang aku rasakan itu. Dalam keresahan itu, aku memutuskan karena aku muslim ya, aku memutuskan untuk sholat dan mohon petunjuk pada Allah. Dan dalam doa itu aku panjatkan, kira-kira doanya kayak gini. Ya Allah, aku tidak tahu apapun tentang diriku.
siapa aku, bagaimana aku, apa sebenarnya kebahagiaanku, apa sebenarnya tujuan hidupku, dan apa sebenarnya potensi yang aku miliki, dan apa kebaikan yang ada dalam diriku. Mohon berilah petunjuk karena aku meyakini Engkaulah yang menciptakan aku dan Engkau tahu apa sebenarnya yang ada dalam diriku ini. Jadi setelah berselang memohon petunjuk pada Allah itu, aku mulai perlahan-lahan menemukan siapa jati diriku. Ini untuk versi aku ya, untuk versi aku akhirnya aku menemukan bahwa jati diriku adalah seorang hambanya Allah. Awalnya aku tidak pernah paham apa arti menjadi seorang hamba. Tapi seiring waktu aku mulai mengerti bahwa hidupku ini bukan hanya tentang aku sendiri, tapi tentang hubungan aku dengan Allah yang menciptakanku. Rasanya itu seperti menemukan puzzle yang hilang. Semua mulai terlihat semakin jelas dan bahkan lebih jelas. Aku sadar bahwa sebagai seorang hamba, aku harus patuh pada perintahnya. Kadang ya manusiawi ya, aku masih suka melanggar ataupun bingung harus berbuat apa. Tapi aku berusaha untuk mendekatkan diri dan terus mengikuti ajarannya. Setiap kali aku berdoa, aku selalu merasa seperti mengajak Allah berbicara, dan itu memberikan ketenangan yang sulit banget aku ungkapkan dan ketenangan yang belum pernah aku dapatkan sebelumnya. Mengandalkan Allah dalam setiap langkah itu juga sangat penting. Ada kalanya hidup terasa berat dan aku merasa tidak tahu harus berbuat apa. Disinilah aku belajar untuk menyerahkan, atau dalam Islam itu bertawakal ya. Menyerahkan, berpasrah, berserah diri, menyerahkan urusanku kepada Allah. Rasanya beban di pundakku itu sedikit berkurang. Aku jadi lebih percaya bahwa Allah punya rencana yang baik untukku meskipun terkadang aku tidak bisa melihatnya. Dari sini juga aku menyadari bahwa kebahagiaanku itu datang dari melakukan hal-hal yang Allah senangi dan Allah ridho. Misalnya saat aku membantu orang lain atau melakukan ibadah dengan ikhlas, dengan tenang, dengan damai, hatiku semakin terasa lebih damai. Disinilah aku menemukan makna dari kebahagiaan yang sebenarnya. Tentu saja ada batasan-batasan yang harus aku jaga. Aku berusaha untuk tidak melanggar hal-hal yang menjauhkan aku dari Allah. Misalnya, aku belajar untuk menjauhi kebiasaan buruk dan memilih teman yang bisa mengingatkanku pada kebaikan. Dalam hubungan pun termasuk, aku berusaha untuk selalu menjadikan Allah sebagai patokan. Jadi setiap keputusan yang aku buat, termasuk soal pasangan hidup, harus membawa kebaikan untuk ibadahku kepadanya. Dari sini aku akhirnya merasa lebih tenang dan bersemangat dalam menjalani hidup. Dengan memahami jati diriku sebagai seorang hamba Allah, aku merasa ada tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Aku percaya bahwa setiap langkahku harus menuju kepadanya. Ini adalah perjalanan yang penuh pembelajaran dan aku bersyukur bisa menemukan jati diri ini. Kembali lagi dalam menjalani hubungan yang sehat, romansa bahagia, aku menjadikan Allah sebagai patokan utama dan panduan dalam menjalani hubungan yang bahagia dengan satu tujuan yang sama, yaitu keridhoannya Allah. Dengan cara ini aku merasa lebih tenang dan damai karena aku tahu setiap langkahku selaras dengan tujuan hidupku yang sebenarnya. Jadi dengan memahami jati diri sebagai seorang hamba Allah, aku dapat melakukan hidup dengan lebih bermakna. Aku belajar untuk menghargai setiap momen dan berusaha menjadi versi terbaik dari diriku. Jadi untuk kalian, saranku, jika kalian tidak tahu tentang diri kalian sendiri, tidak tahu tujuan hidup kalian bingung harus mulai dari mana, bisa mengikuti contoh sederhana yang aku lakukan, yaitu
Jangan ragu untuk mengandalkan Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam memilih pasangan. Ketika kita menjadikannya sebagai panduan dan patokan, kita akan menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya dan hubungan romansa bahagia itu bisa kita raih. Dampak kenal diri sendiri dalam hubungan romansa yaitu sangat memberikan dampak yang sangat baik. Waktu aku sudah mulai mengerti apa tujuan hidupku, hubungan yang aku jalani jadi lebih sehat. Aku gak lagi tergantung sama pasangan untuk ngerasa bahagia ataupun utuh gitu. Karena aku tahu kebahagiaan itu datang dari dalam diriku sendiri. Dan yang lebih penting lagi, aku jadi bisa menarik pasangan yang sejalan dengan tujuan hidupku. Gak ada lagi drama, bingung, atau merasa tersesat dalam hubungan. Karena aku sudah tahu kemana arahku dan apa tujuanku. Seorang yang mengenal diri sendiri cenderung lebih tenang, stabil, dan tidak mudah terjebak dalam hubungan yang salah. Ketika kita sudah memahami siapa diri kita dan apa yang kita inginkan, kita akan lebih mudah menarik orang yang sesuai dengan kita. Dan yang paling penting, kita tidak akan terjebak dalam hubungan yang merusak karena kita sudah tahu nilai diri kita. Setelah kita mengenal diri sendiri, kita jadi lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan dalam sebuah hubungan. Ini termasuk menetapkan standar dan batasan yang jelas. Standar itu bukan berarti kita menuntut terlalu tinggi, tapi itu cara kita menghargai diri sendiri dan tahu apa yang pantas kita dapatkan. Jadi teman-teman, kalau kalian sekarang lagi merasa tersesat, bingung, atau nggak tahu apa yang sebenarnya kalian cari, mungkin saatnya untuk kalian mulai mengenal lebih dalam sama diri sendiri. Menentukan tujuan hidup itu penting banget, bukan cuma untuk kebahagiaan kita pribadi, tapi juga untuk bisa menjalani hubungan yang sehat dan bermakna. Ingat, cinta yang sejati itu dimulai dari diri sendiri dan mengetahui kemana kita akan melangkah. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini. Semoga pembahasan tadi bisa memulai perjalanan cinta yang bahagia. Romansa bahagia yang kita ingin capai akan mudah untuk kita raih. Dimulai dari menuju langkah yang penting, yaitu mengenal diri sendiri. Ingat, kebahagiaan dalam hubungan berawal dari kedamaian di dalam diri. Jangan lupa untuk tetap bersama kami di Romansa Bahagia. Untuk episode berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana mengenali tanda-tanda hubungan yang sehat, menetapkan visi dan misi dalam sebuah hubungan, apa yang perlu kita lakukan untuk menciptakan hubungan yang saling mendukung. Perjalanan menuju cinta yang bahagia memang penuh tantangan, tapi jangan khawatir, kamu tidak perlu menghadapinya sendirian. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Semoga kamu semakin dekat dengan cinta yang kamu impikan. Terus jaga semangatmu dan berkata bahwa cinta bahagia selalu layak diperjuangkan.